Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Semoga anak-anak juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam juga buat keluarga dan semua di rumah. Salam sehat dan bahagia selalu. Baiklah anak-anak. Di pertemuan kita kali ini, kita belajar materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP dan MTS. Nah, adapun materi kita kali ini, Ibu akan memaparkan tentang identifikasi informasi dalam pidato persuasif. Nah, mungkin anak-anak masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang teks pidato persuasif. Nah, pada materi kita hari ini, kita akan memaparkan yaitu tentang identifikasi informasi dalam pidato persuasif. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar yaitu 3.3 tentang mengidentifikasi gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Nah, adapun tujuan pembelajarannya kali ini adalah setelah kita mengikuti rangkaian kegiatan, maka diharapkan siswa mampu menemukan tujuan pidato persuasif. Kemudian mampu mengetahui langkah-langkah dalam pidato persuasif. Nah, baiklah anak-anak, kita masuk ke dalam materi kita. Identifikasi informasi dalam pidato persuasif. Pidato mengandung informasi penting yang terkandung di dalamnya. Informasi yang disampaikan dalam pidato beraneka ragam. Salah satu informasi yang sering diucapkan oleh para pembicara adalah ajakan. Ajakan yang diungkapkan juga bermacam-macam. Ajakan tersebut disajikan dalam kalimat-kalimat bersifat persuasif. Nah, jadi kalimat persuasif atau persuasif itu adalah bujukan ataupun ajakan. Nah, apa guna pidato persuasif? Guna pidato persuasif adalah, pada umumnya, pidato persuasif digunakan untuk mempengaruhi, membujuk, atau mengajak pendengar atau audiens. Nah, ajakan tersebut harus diperkuat oleh argumen-argumen yang disusun pembicara. Nah. Kemudian, di samping itu, pidato persuasif tidak hanya digunakan untuk membujuk pendengar. Selain untuk membujuk pendengar, pidato persuasif juga mempunyai tujuan lain. Nah, agar lebih jelas, coba kita perhatikan tujuan pidato berikut ini. Nah, jadi ada 4 tujuan pidato persuasif. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada pendengar. Nah, kenapa harus memberikan informasi kepada pendengar? Informasi-informasi dalam pidato persuasif ini digunakan adalah untuk menguatkan argumen pembicara sebelum mengajak pendengar. Nah, kemudian diharapkan dengan informasi-informasi ini pendengar lebih mudah memahami tujuan dan ajakan pembicara. Jadi, tujuan yang pertama adalah memberikan informasi kepada pendengar. Kemudian tujuan pidato persuasif yang kedua, meyakinkan pendengar. Nah, agar dapat meyakinkan pendengar, isi pidato harus benar-benar menarik dan benar. Lalu apa yang disebut dengan menarik? Menarik adalah dapat memancing perhatian pendengar dengan penyampaian yang menarik. Sedangkan benar artinya dibuat dengan berbagai macam data yang sesuai dengan tema dan tujuan pidato yang disampaikan. Nah,
Ini yang dimaksud dengan benar. Jadi menarik dan benar. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menghibur pendengar. Pidato persuasif dapat disisipi sedikit humor ataupun lelucon. Humor dan lelucon yang dimasukkan dalam pidato persuasif bertujuan untuk menghibur pendengar. Namun, dalam menyampaikan pidato persuasif, jangan sering-sering menyampaikan humor. Karena apa? Karena humor yang berlebihan akan mengalihkan tujuan utama pidato persuasif, yakni meyakinkan, membujuk, atau menggerakkan pendengar. Kemudian yang keempat yaitu menggerakkan pendengar. Menggerakkan pendengar. Pidato persuasif bertujuan untuk menggerakkan pendengar. Tujuan ini adalah tujuan utama dalam pidato persuasif. Pendengar akan bergerak melakukan apa yang disampaikan pembicara jika mereka sudah yakin. Jadi, keyakinan pendengar didapat dari argumen-argumen kuat yang disampaikan pembicara. Nah, jadi ada 4 tujuan pidato persuasif. Kemudian, langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Informasi penting dalam pidato persuasif ini terletak pada bagian isi pidato. Informasi dalam pidato persuasif dapat berupa data, opini, ataupun ajakan yang disampaikan oleh pembicara. Selain informasi penting, pidato persuasif juga mempunyai pesan yang tersirat dalam isi pidato. Pendengar dapat menyimpulkan pesan dengan mencermati informasi-informasi penting dalam pidato persuasif yang telah ditemukan. Nah, adapun langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca dan mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Kemudian yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Nah, baiklah anak-anak. Nah, ini ada contoh teks pidato persuasif. Nah, Ibu harapkan kalian dengarkan dan kalian simak. Ibu akan menyampaikan contoh teks pidato persuasif berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pada hari ini. Saudara-saudara yang berbahagia, sampah merupakan masalah yang sulit diatasi di lingkungan kita ini. Sampah menumpuk di lingkungan kita menimbulkan banyak dampak negatif. Oleh karena itu, masalah sampah ini harus segera kita atasi. Sampah yang ada di lingkungan kita ada 2 macam, yakni sampah organik dan anorganik. Kedua jenis sampah tersebut menimbulkan masalah nyata bagi kita. Sampah baik organik maupun anorganik yang menumpuk menimbulkan bau tidak sedap. Belum lagi ancaman penyakit yang ditimbulkan karena sampah. Sewaktu-waktu wabah penyakit dapat menyerang kita. Dari segi keindahan pun, sampah menimbulkan masalah. Sampah yang menumpuk membuat lingkungan kumuh dan kotor. Saudara-saudara yang berbahagia, oleh karena itu, masalah sampah harus segera diatasi. Salah satu cara mengatasi sampah adalah dengan cara daur ulang. Sampah organik dapat didaur ulang menjadi kompos. Sementara itu, sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi berbagai macam barang kerajinan, seperti tas, dompet, hiasan dinding, ataupun pot bunga. Nah, mari kita bersama-sama mengatasi sampah dengan program daur ulang. Saya yakin program ini dapat menjadi solusi bagi penanganan sampah di lingkungan sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saudara-saudaraku yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Burung merpati burung dara berjalan di dekat pohon selasih. Atas perhatian saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih. Burung dara terbang rendah,
terbang rendah mencari makan. Apabila saya banyak salah, mohon dapat saudara maafkan. Nah, dari contoh teks pidato yang Ibu sampaikan tadi, informasi yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. Jadi ada 7 informasi penting tentang pidato persuasif yang tadi Ibu sampaikan. Yang pertama adalah sampah merupakan masalah yang sulit diatasi. Informasi yang kedua, sampah terbagi menjadi 2, yakni sampah organik dan anorganik. Kemudian yang ketiga, sampah dampak negatif bagi manusia, antara lain bau tidak sedap, ancaman penyakit, dan menjadikan lingkungan kumuh. Kemudian yang keempat, masalah sampah harus segera diatasi. Kelima, salah satu cara mengatasi sampah adalah dengan cara daur ulang. Kemudian informasi yang keenam, sampah organik dapat didaur ulang menjadi kompos. Sementara yang ketujuh, sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi berbagai macam barang kerajinan, seperti tas, dompet, hiasan dinding, ataupun pot bunga. Nah, inilah informasi yang kita dapatkan dari contoh teks pidato yang Ibu sampaikan di atas tadi. Nah, mungkin ini dulu yang dapat Ibu sampaikan, yaitu tentang identifikasi informasi dalam pidato persuasif. Ini ada soal, anak-anak ada 2. Ibu bacakan. Yang pertama, sebutkan tujuan pidato persuasif. Kemudian, temukan informasi penting dalam pidato persuasif tersebut. Nah, pidato persuasif ini ada pada halaman 27 di buku LKS kalian. Soal yang nomor 3, anak-anak ya. Kalian lihat di buku LKS Bahasa Indonesia kita di halaman 27, soal nomor 3, itu ada teks pidato persuasif. Nah, selamat bekerja, semoga sukses. Demikian dulu yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.